Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, saya izin kesempatan yang berbahagia ini untuk menyelipkan materi tematik dikarenakan kita baru masuk di awal bulan Muharram, ya. Jadi saya izin untuk sedikit kita berbagi faidah tentang bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan hikmah di balik itu semua. Tidak ada perbuatan Allah melainkan di baliknya ada hikmah yang balighah. Di antara hikmah Allah Azza wa Jalla yang Allah tetapkan bagi dirinya adalah ketika Allah mengspesialkan, mengutamakan sebagian waktu dibandingkan waktu yang lain, sebagian musim dibandingkan musim yang lain. Begitu juga Allah menspesialkan sebagian tempat, ya, dibandingkan tempat yang lain. Jadi ada sebagian tempat yang dia spesial, lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lain. Allah juga menspesialkan sebagian makhluknya, sebagian hambanya dibandingkan hamba-hamba yang lain. Itu semua tidak lepas dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya. Allah misalnya menspesialkan atau memilih dari hamba-hambanya, ya, dari manusia yang hidup di muka bumi ini, ada yang Allah jadikan beriman seperti kita. Alhamdulillah, antum istimewa berarti dibandingkan manusia yang tidak beriman. Bahkan kebanyakan penduduk dunia sekarang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah pilih kita jadi orang beriman, berarti Allah spesialkan kita dibandingkan manusia yang lain. Kemudian juga Allah spesialkan, ya, para nabi, para rasul, para ulama, ya, para aulia, ya, syuhada, siddiqin, salihin. Itu mereka dispesialkan, diutamakan, dimuliakan oleh Allah dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Ya. Begitu juga, ya, terkait tentang hal ini, sebagian salaf ada yang mengatakan lillahi khawasun minal azminati wal amkinati wal ashkhas. Allah itu memiliki, ya, yang spesial gitu, dari tempat, dari masa, dari, ya, pribadi tertentu. Ada orang-orang spesialnya, ya. Sekali lagi, untuk masa ada yang lebih spesial, waktu gitu, ya, ada yang lebih spesial dibandingkan waktu yang lain. Untuk tempat ada yang lebih spesial dibandingkan tempat yang lain. Untuk orang, hamba, ada yang lebih spesial dibandingkan hamba-hamba yang lain. Contoh misalnya untuk kalangan hamba, ya, ada yang Allah pilih di kalangan hamba itu, spesialkan di kalangan hamba itu, yaitu para rasul. Dari semua manusia ada Allah pilih namanya anbiya war rusul. Mereka dispesialkan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kalangan rasulnya sendiri juga ada yang lebih Allah utamakan dibandingkan yang lain. Semua rasul mulia, tapi ada yang lebih Allah muliakan, ada yang Allah lebih spesialkan. Itu sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 253, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat.
Ya, itulah rasul-rasul yang kata Allah kami spesialkan, kami lebih utamakan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain. Di antara mereka rasul-rasul itu ada yang langsung diajak dialog oleh Allah, langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya siapa sebelum Nabi kita? Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Sehingga Musa dikenal kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung bicara dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat derajat sebagian para rasul tersebut ya dibandingkan sebagian yang lain. Kemudian dari segi tempat misalnya, kalau tadi kan orang nih, hamba ya. Dari segi tempat Allah spesialkan misalnya ya potongan bumi terbaik gitu ya. Ya, sebagaimana dalam hadis itu apa cuma masjid ya. Tidak sama ya kemuliaannya di sisi Allah potongan bumi masjid ini dibandingkan di luaran sana, nggak sama. Berarti Allah spesialkan apa? Masjid dibandingkan tempat yang lain. Cinta SWT. Ya, dan dari semua masjid ada yang Allah lebih spesialkan lagi, yaitu apa? 3 masjid. Urutannya sesuai dengan keutamaan sholatnya apa? Masjidil Haram, terus Masjidil Nabawi, kemudian apa? Masjidil Aqsa. Ini terkait dengan tempat cinta SWT. Kemudian ya untuk masa, untuk waktu gitu ya. Misalnya hari, Allah pilih hari terbaik itu paling spesial di sisi Allah adalah hari Jumat. Hari Jumat diciptakan Adam, spesialnya hari Jumat ya. Diciptakannya Adam ya, apa namanya, ditiupkannya ruh kepada Adam hari Jumat, dimasukkan ke surga ya. Adam alaihissalam ya. Kemudian apa namanya ya, bahkan dia keluar di hari Jumat, kemudian dia nanti meninggal hari Jumat, kiamat hari Jumat ya, punya keistimewaan sendiri hari Jumat itu. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah ya, hari Jumat itu adalah hari yang terbaik yang matahari terbit di hari tersebut. Sepekan itu hari yang paling baik matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Mencintai SWT. Dulu hari Jumat ini ditawarkan Allah kepada Bani Israel, tapi mereka enggak terima, enggak mau. Mereka pilih sendiri hari Sabtu, maka hari Jumat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mereka tolak, kita yang dapat. Masya Allah ya, hari Jumat. Maka harusnya sebenarnya hari Jumat itu kita libur, Sabtu masuk kerja. Ya. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, untuk hari misalnya hari Arafah diistimewakan ya, hari-hari tasyrik ya misalnya diistimewakan. Begitu juga 10 awal Dzulhijjah itu diistimewakan ya, 10 terakhir Ramadan, selain Ramadan yang secara umum 10 terakhir Ramadan istimewa mencintai Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya untuk bulan-bulan ya mencintai Subhanahu wa taala ada yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Kemudian apa? Bulan-bulan haram yang 4. Nanti kita akan bawakan bulan-bulan haram yang 4. Di antaranya adalah bulan yang sedang kita berada di dalamnya, itu bulan apa? Muharram. Dari bulan haram yang 4 itu ya adalah bulan yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Jadi Allah ya jadikan bagi bulan-bulan tersebut ya kelebihan keutamaan. Maksudnya keutamaannya dilebihkan oleh Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Allah jadikan dia sebagai musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan untuk kita sungguh-sungguh beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk kita mendulang pahala di waktu tersebut, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terkait dengan bulan Muharram ini penting kiranya kita untuk saling mengingatkan jemaah cintai Subhanahu wa taala tentang keutamaannya dan apa saja yang disyariatkan ya oleh Nabi kita untuk umatnya, apa saja yang disyariatkan dari ketaatan, dari ibadah ya, itu penting untuk kita saling mengingatkan. Pertama yang perlu kita bahas dulu adalah tentang keutamaan dari bulan-bulan haram itu sendiri. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram sekali lagi adalah salah satu dari 4 bulan haram ya. Bulan yang benar-benar dimuliakan, benar-benar bulan terhormat pokoknya.
mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang sering kita dengar di surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Ya. Sesungguhnya bilangan bulan itu kata Allah di sisi Allah, ya, itu ada berapa? Jumlah bulan maksudnya ada berapa? Ada 12, ya. Kita semua insyaallah sudah ya, hafal semua insyaallah taala. Ya, ada Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, ya, Jumadal Ukhra, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi 4 bulan, apa maksudnya bulan-bulan yang 12 itu sudah ada dari sejak dulu, dari sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi, sudah ada dari dulu. Nah, dari 12 bulan itu kata Allah minha, ya, ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dia adalah bulan-bulan haram yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut, di bulan haram yang 4 tersebut, ya. Di sini lebih dispesialkan lagi, padahal berbuat zalim, berbuat maksiat itu selain bulan yang 4 ini haram juga enggak? Haram juga, tapi ditekankan di 4 bulan ini, di bulan haram ini, menunjukkan dosanya apa? Dilipat gandakan. Jadi antum kalau sampai ada berbuat dosa di bulan Muharram ini, di antaranya, ya, dosanya apa? Lebih besar bila dibandingkan berbuat dosa di luar bulan Muharram. Ya, mencintai semua. Maka hati-hati. Ya, berusaha kita untuk hati-hati jangan sampai kita menyentuh dosa di bulan-bulan haram ini. Dia mencintai semua taat. Ya, Allah tegas katakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi di diri-diri kalian di bulan tersebut, bulan haram tersebut. Maksudnya jangan berbuat maksiat, mencintai karena Allah SWT. Bulan-bulan ini ada 4 bulan haram tersebut, thalathatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang dia berturut-turut. Ya, ada 3 bulan berturut-turut. Yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Dia berturut-turut, berurutan mencintai sama taala. Enggak ada diselingi dengan bulan yang lain. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, langsung Muharram, berturut-turut. Kemudian yang keempat, bulan haram itu adalah apa? Bulan Rajab, ya. Bulan Rajab, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, ya, dalam potongan sabda beliau, as-sanatu 12 syahran. Setahun itu ada 12 bulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan ayat tadi, ya. Setahun itu ada 12 bulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha arba'atun hurum. Di antara, ya, 12 bulan itu ada 4 yang bulan merupakan bulan-bulan haram. Ya. Kata Nabi, thalathun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram kata beliau. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajaba Mudhar kata beliau, ya. Wa Rajaba Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah apa? Bulan apa jemaah? Bulan haram yang keempat apa? Rajab, ya. Bulan Rajab, ya. Bulan Rajab ini mudhar, disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajab itu mudhar, kenapa? Karena yang paling terkenal, ya, sangat berlebihan dalam memuliakan bulan Rajab itu adalah suku Mudhar. Paham maksudnya jemaah? Ada dulu di Mekah itu ada suku namanya suku Mudhar. Yang paling berlebih-lebihan, paling mengagungkan bulan Rajab itu adalah dari kalangan suku Mudhar. Makanya Nabi sebutkan wa Rajaba Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang posisi, ya, Rajab ini adalah dia berada di antara bulan apa? Jumada, yaitu Jumadal Tsaniyah, yaitu Jumadil Akhirah, ya. Yang kemudian apa? Di antara apa?
Sya'ban. Antara Jumadal Akhirah dengan Sya'ban istilah nyelip apa? Bulan Rajab, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, bulan-bulan yang kita sebutkan tadi yaitu 4 bulan haram yang mencintai subhanahu wa taala yang disebutkan Nabi tadi apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan juga apa? Rajab. Ini bulan ya jemaah cintai subhanahu wa taala itu diagungkan, dia mu'azzamah, diagungkan ya, itu di syariat Nabi Ibrahim alaihissalam diagungkan. Terus berkelanjutan sampai ya di orang-orang Arab Mekah dahulu sebelum masuknya Islam. Maksudnya di kalangan orang musyrikin bulan Muharram ini ya atau 4 bulan haram ini itu juga diagungkan jemaah cintai. Jadi ya bahkan bisa dikatakan pengagungan mereka terhadap 4 bulan haram tersebut mungkin melebihi kita hari ini. Sangat mereka muliakan, sangat mereka agungkan 4 bulan tersebut, 4 bulan haram tersebut yang cintai subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka sangat menjaga kehormatannya sampai enggak boleh berperang ya di 4 bulan tersebut. Jadi orang-orang musyrikin dulu kan mereka suka perang ya mencintai subhanahu wa ta'ala, antar kabilah biasa suka perang. Tapi kalau masuk 4 bulan haram tadi itu mereka udah pedang udah masuk, orangkanya semua enggak ada yang keluar, enggak ada perang sebetulnya. Sangat mereka hormati yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam Islam ya tidak boleh berperang di bulan haram tersebut, tapi kalau kita diserang, boleh enggak di bulan haram itu membela diri berperang? Boleh enggak? Lain judul kalau itu, karena kita diserang. Yang enggak boleh itu memulai berperang di bulan tersebut. Kaum muslimin enggak boleh. Tapi kalau kaum muslimin diserang di bulan-bulan tersebut, maka apa? Ya, mau enggak mau harus melawan yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian sedikit faedah bahwa makanya dahulu para sahabat baru mereka lebih merasa aman untuk hijrah menyusul Nabi ke Madinah itu jemaah di kapan waktunya? Rata-rata mereka kalau mau aman ya kan mereka harus kalau keluar dari Makkah mau hijrah ke Madinah harus melewati kabilah-kabilah enggak? Harus melewati kabilah-kabilah. Lah kalau mereka lewat di bulan-bulan bukan bulan haram aman enggak? Kalau mereka lewat kabilah-kabilah itu untuk hijrah ke Madinah, nyusul Nabi kita misalnya, di selain bulan-bulan haram, aman gak juga? Enggak aman. Maka rata-rata mereka, ya, sebagian mereka terlambat kadang menyusul Nabi untuk hijrah karena menunggu waktu aman. Kapan waktu amannya? Yaitu di bulan-bulan haram tadi, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu mereka pilih waktu itu untuk mereka hijrah ya ke Madinah karena waktu itu mereka sangat hormati, tidak boleh apa aja, tidak boleh berperang, tidak boleh bunuh dan seterusnya. Aman jadinya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saking amannya sampai kalau ada orang ketemu sama mantan pembunuh bapaknya, coba bayangkan, dia ketemu, bahkan orang tersebut mungkin datang berhaji gitu ya, atau dia tawaf ke Ka'bah, lah ini yang bunuh bapak saya ini, ya, itu kan. Tapi kalau di bulan haram dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah masuk tanah haram atau ini untuk tempat ya, kalau sudah masuk tanah haram ketemu bapaknya, nggak mau dia bunuh di tanah haram, nanti di luar tanah haram. Ini untuk tempat. Tapi kalau untuk masa, ketika di bulan haram, salah satu di antara bulan tadi dia ketemu, lah kamu kan yang bunuh bapak saya, nggak ada tuh, nggak ada, nggak benar, nggak mau. Saking mereka hormati 4 bulan tersebut dia mencintai subhanahu wa ta'ala, bulan-bulan haram tersebut. Jadi mereka enggak akan membunuh bapaknya ya di bulan tersebut. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, datanglah Islam kemudian menetapkan ya kehormatan 4 bulan tersebut mencintai. Ditetapkan dalam Islam. Jadi setelah Islam pun 4 bulan itu tetap menjadi bulan haram yang memiliki keistimewaan lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Pastinya ini bicaranya setelah keutamaan Ramadan nggak bisa disaingi sudah mencintai sementara. Setelah Ramadan 4 bulan ini adalah bulan yang paling istimewa dari ya, dibandingkan bulan-bulan yang lain dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi di akhir di sepotongan ayat yang sudah kita sebut di At-Taubah ayat 36 tadi
Ada kata-kata fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan apa? 4 bulan tersebut, bulan haram tersebut. Maksudnya apa? Berbuat zalim terhadap diri sendiri di sini jemaah. Berbuat maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Contoh dulu bapak ibu kita ketika dia melakukan maksiat, mendekati pohon, bahkan makan, mereka bilang apa? Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri-diri kami. Musa ketika bunuh pribumi Mesir, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dikupingin kalau lagi sholat malam ketika sujudnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira, dalam riwayat lain katsira, ya kan? Itu menunjukkan maksiat itu adalah apa? Ya, sama halnya orang menzalimi dirinya sendiri. Maka ketika Allah katakan di At-Taubah ayat 36 tadi, jangan kalian menzalimi ya diri kalian di bulan tersebut, maksudnya jangan berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang mufassir besar ya, muridnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dan beliau mazhabnya mazhab Syafi'i ya. Imam Ibnu Katsir ini muridnya Imam Syekhul Islam, dia mencintai Taala ya, Imam Ibnu Katsir, dan mazhabnya Imam Ibnu Katsir ini mazhab Syafi'i ya, rahimahullah. Beliau mengatakan ay fi hadhihi syuhur fa innaha akadu wa ablaghu fil ithmi min ghairiha, kata Ibnu Katsir. Bahwasanya maksiat, dosa, kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram ini itu lebih apa? Lebih besar dosanya, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Lebih ngeri dosanya, lebih besar dosanya, dalam artian dilipat gandakan dosanya bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain dari selain bulan-bulan haram. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ini ulama tafsir di kalangan sahabat kalau Ibnu Abbas, ya, kalau tadi belakangan Ibnu Katsir. Ai fihinna ya kulluhunna thumma ikhtassa minhunna arba'atun faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zama wal 'amal as-salih wal ajr a'zam. Makna dari ucapan Ibnu Abbas ini adalah ya, secara umum di semua bulan kita ya nggak boleh berbuat maksiat, berbuat zalim, tapi dibesarkan, dilipat gandakan ya keharaman berbuat zalimnya itu adalah kapan? Di 4 bulan haram tersebut yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di 4 bulan tersebut, 4 bulan haram tersebut itu dosa di'adzam, dijadikan lebih besar, dilipat gandakan dia mencintai. Sebaliknya juga yaitu apa? Amal saleh. Kalau tadi kita bicara dosa dilipat gandakan lebih besar dibandingkan berdosa di luar 4 bulan haram tersebut. Sebaliknya berarti beramal saleh juga apa cuma? Pahalanya diapain cuma? Dilipat gandakan. Jadi antum sholat hari ini tadi, ya, antum sholat maghrib tadi dan nanti kita akan sholat isya. Ya. Ini juga kita lagi ibadah ngaji ini. Ngajinya antum di selain ya bulan apa? Muharram, pahalanya lebih besar di bulan ini antum ngaji ini double sudah jadi dilipat gandakan sekarang. Antum sholat tadi dilipat gandakan pahalanya, amal soleh apapun itu semuanya dilipat gandakan pahalanya di bulan ini, di bulan Muharram ini, karena dia salah satu di antara 4 bulan haram yang mencintai sementara. Maka bersemangat kita jemaah, jaga tuh zikir-zikirnya ya, kemudian baca Qur'annya ya saum sunnahnya dan yang lainnya ya, berusaha ya kita jangan cintai. Karena apa? Pahalanya lagi dilipat gandakan. Ini yang ngomong siapa nih? Ibnu Abbas, ulama tafsirnya sahabat yang paling paham lah ibaratnya, yang lebih paham tentang ayat ini, tafsir ayat ini. Kemudian Qatadah juga berkata, inna dzulma fil ashhuril hurumi a'zam ya khati'atan wa wizran minhu fima siwah. Kata Qatadah, sesungguhnya berbuat zalim, berbuat dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya ya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Makna dari ucapan 3 ya salaf kita ini itu mirip-mirip semua, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya di luar bulan haram ya kita berdosa, dilarang, haram berbuat maksiat, tapi ya dikhususkan dalam ayat ini penyebutan 4 bulan haram berbuat zalim dilarang di situ, menunjukkan bahwasanya apa jemaah?
menunjukkan bahwasanya dosanya dilipat gandakan, dibesarkan, ya dosanya. Waliyadzubillah. Begitu juga sebaliknya dengan ketaatan, pahalanya juga dilipat gandakan. Maka kita berusaha sekali lagi untuk ya mengambil kesempatan terbaik ketika kita berada di dalam bulan-bulan haram untuk kita perbanyak amal saleh, ya mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi kemungkaran, perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bulan ya terkhusus lagi kita bicarakan dari 4 bulan haram tersebut adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini secara khusus ya, untuk bulan Muharramnya itu dimuliakan, diagungkan oleh banyak sekte, banyak kelompok, bahkan banyak agama gitu selain Islam. Kita lihat misalnya Yahudi, orang Yahudi mengagungkan enggak bulan Muharram jemaah? Iya, mereka mengagungkan bulan Muharram, di mana mereka berpuasa di bulan Muharram, ya, mencintai, terutama 10 Asyura-nya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk syukur, ya, dulu Bani Israel diselamatkan dari kejaran siapa? Fir'aun, yang mencintai Allah taala. Jadi orang Yahudi memuliakan bulan Muharram, buktinya mereka puasa di bulan Muharram 10. Begitu juga orang-orang musyrikin Arab, ya, orang-orang musyrikin Arab mereka puasa dulu Asyura. Jadi sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada, masih sisa jemaah. Jadi orang musyrikin Arab juga ada puasanya dulu, puasa Asyura 10 Muharram, mencintai sunata. Di kalangan sekte misalnya ada sekte Syiah, ya. Sekte Syiah mereka mengagungkan bulan Muharram dengan mereka puasa, maksudnya dengan mereka melakukan perayaan, melakukan perayaan di 10 Muharram, ya, di 10 Muharram. Dan cara mereka merayakannya atau ya mengagungkannya dengan cara niyaha, meratap siapa? Meratapi meninggalnya atau wafatnya siapa? Husain, terbunuhnya Husain di Taif, yang lebih dikenal sekarang dengan Karbala. Dan jasadnya Husain, badannya terkubur di Karbala, sedangkan kepalanya menurut pendapat yang sahih, kepala beliau yang sudah dipenggal itu terkubur di samping ibundanya di kubur Baqi di Madinah, di samping Fatimah, ya, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Syiah mengagungkan itu, ya, bulan Muharram itu, terutama 10-nya itu Asyuraan, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ya merayakan dengan cara niyah, meratap, pukul-pukul diri, ya Husain, udah masuk di negeri kita. Jaga anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai ada yang terpengaruh dengan pemikiran, ya, Syiah tersebut. Bahkan mereka kalau di Timur Tengah sana sadis-sadis, apalagi Iran yang banyak orang lulukan sekarang gitu kan. Oh, itu parah. Bayi-bayi mereka pun disayat kepalanya, ya. Monyet aja nggak ada yang nyayat kepala, nyakitin kepala bayinya. Itu monyet, ya. Ini manusia dikasih akal, nyayat anaknya sendiri. Di YouTube banyak itu. Macam mereka perbuat. Ada pisau di rantai, ada rantai berapa rantai, di ujungnya ada pisau. Dan mereka lihat saja tuh, menyiksa diri. Ada agama Islam ngajarin kayak gitu jemaah? Itu dari Islam gak itu berarti kira-kira? Wahai yang masih bela-bela Syiah, kemudian jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Begitu juga, ya, di antara yang mengagungkan, memuliakan bulan Muharram ini orang-orang Nawasib. Kalau Nawasib ini orang-orang yang membenci Ahlul Bait, membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ngeklaimnya mencintai Ahlul Bait. Kalau Nasibah atau Nawasib ini orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Mereka merayakan 10 Muharram itu tapi bukan dengan meratap kayak orang Syiah. Kalau Nawasib ini dengan bersenang-senang, gembira, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kelompok-kelompok sesat semua itu cuma, ya, kita hati-hati, jaga diri kita dan keluarga kita. Di negeri kita sendiri ada
agama yang disebut dengan kejawen ya. Maksudnya istilah kejawen lah. Rata-rata muslim tapi masih sebagian mereka meyakini apa? Keyakinan kejawen gitu ya. Ada istilah kejawen kan? Ya, mencintai sementara. Antum enggak boleh tutup mata lah ya. Dengan cara apa? Kalau bulan Muharram itu enggak tahu tanggal berapa tuh pada ngeluarin apa? Kebo-kebo bule. Ada enggak tuh? Kiai Haji Selamat. Ya itu. Ada kan kebo-kebo bule itu keluarin terus ada apa ya? Pokoknya ngelilingin istana, nggak boleh ngomong gitu, ya, kayak gitu. Kumpul di keluarin, terus nya di barukin. Itu akal sehat kemana aja mencintai? La ilaha illallah. Padahal sapinya tiap hari kan? Kenapa nggak tiap hari? Kok hanya di waktu-waktu tertentu saja nya di Allah musta'an. Kenapa kita kan mau ngikutin sunnahnya orang India? Ini jadinya kalau lama-lama di India itu jangankan sapi, tikus saja mereka sembah sebagian mereka. Ya, batok kelapa aja digambar-gambarin mata, hidung, mulut disembah oleh mereka, dibikinin serabut-serabut. Apalagi sapi. Ya. Itu tahulah itu mencintai sementara. Itu berlakunya kapan tuh? Ngeluarin sapi-sapi bule itu kapan tuh? Yang dikenalkan Kiai Selamat. Untungnya enggak berangkat haji. Kalau berangkat haji, Kiai Haji tambahan gelarnya. Sapi pun dibilang Kiai juga. Dia mondok di mana itu? Saya bingung. Dia pernah kuliah di mana? Mungkin lulusan UIM kali ya. Terus bilang Kiai gitu. Cakep, maksudnya mantep, dapat gelar gitu. Kita yang belajar lamanya belum tentu dianggap Kiai. Ini nggak pernah mondok di mana ya Kiai, sapi pula. Bisa ceramah juga enggak gitu kan. Repotnya kalau ada ya, hajinya, berarti dia pernah tawaf di Ka'bah itu. Allah musta'an. Nah ini harus ada yang berbicara mencintai sunnah ta'ala. Kalau kita diam semua berarti seolah-olah kita wah itu nggak apa-apa gitu. Harus ada yang berbicara mencintai sunnah ta'ala. Adapun kita mengagungkan, memuliakan bulan ini, bulan Muharram ini dengan apa jemaah? Dengan cara-cara yang disyariatkan. Di antaranya adalah apa jemaah? Siyam. Di antaranya apa? Dengan cara berpuasa. Jadi disunnahkan kita untuk saum di bulan Muharram. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Sebagaimana dikabarkan dalam hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun." Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Ini di antara amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini juga, yaitu ibadah puasa. Selain amal-amal soleh yang lain, ada laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, ya, tentang apa? Ya tentang seabdul salat setelah apa? Salat fardu, dan juga apa? Seabdul puasa setelah puasa Ramadan. Dia nanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil laili. Seabdul salat ya setelah salat fardu itu adalah salat apa jemaah? Salat di malam hari, alias maksudnya apa? Qiyamul lail, tahajud. Itu salat paling afdal. Makanya sering saya katakan jangan pernah kita pede mengklaim diri kita soleh kalau kita belum jadikan qiyamul lail sebagai kebiasaan. Ya. Kalau bisa setengah jam sebelum subuh itu kita udah berusaha melek jemaah. Ya, melek terus sholat, bangun dengan aktivitas kita, zikir kita, istighfar. Waktu sahur itu waktu istighfar, waktu ya Allah sedang turun ke langit bumi itu, nyari siapa yang minta ampun diampuni, siapa yang minta dikasih, siapa yang berdoa diijabahi. Ya. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang paling afdal dari salat-salat yang ada setelah salat fardu itu adalah salat qiyamul lail. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan asy-syahru alladhi yad'unahu al-Muharram.
Dan seabdul puasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan yang mereka sebut dengan bulan Muharram. Ya, yang disebut dengan bulan Muharram. Kalau di dalam Sahih Muslim, riwayat Muslim, Rasul mengatakan Syahrullahil Muharram. Ya. Puasa yang paling afdal itu adalah puasa di bulan Allah yang haram. Di sini menunjukkan ketika Allah mengidhafahkan, ketika Allah menismatkan, ya, bulan Muharram ini kepada dirinya dengan dikatakan Syahrullah, apa bulannya Allah, berarti bulan ini sangat apa juga? Pokoknya apa-apa saja yang disematkan kepada Allah, diidhafahkan, disandarkan kepada Allah, pasti sesuatu itu apa? Mulia. Rasulullah mulia. Masajidullah, ay masajidallah. Mulia enggak masjid-masjid? Ya. Ya. Unta Syuaib naqatullah. Baitullah, Ka'bah. Mulia enggak? Rumah Allah, Baitullah. Pokoknya apa yang disematkan, diidhafahkan, disandarkan kepada Allah itu mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sedikit pertanyaan, boleh enggak kita berpuasa Ustaz? Ya, di bulan Muharram full? Atau enggak boleh? Ya. Maka jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh kita berpuasa full ya di bulan apa? Muharram. Kalau sempurna 30 hari kita puasa di bulan Muharram, puasa sunnah, berarti kita menyamakannya seperti bulan Ramadan. Nanti ada penjelasan sedikit. Ya, pendapat yang kedua mengatakan apa? Ya boleh-boleh saja. Sebagian mereka ada yang mengatakan boleh-boleh saja untuk apa? Untuk puasa di bulan Muharram full mencintai puasa sunnah. Ini pendapat ya, pendapat mencintai sunnah. Karena dia enggak masuk dalam larangan siyamud dahr. Kan sisi pelarangannya menurut sebagian adalah apa? Karena puasanya terus menerus setiap hari. Sedangkan Nabi pernah membatasi saum paling afdal itu saum sunnah adalah saum Daud, puasa sehari, ya, tidak berpuasa sehari, selang-seling. Berarti kalau rutin 30 hari berturut-turut bulan Muharram puasa terus, masuk saum dahar dong. Ya. Maka dibantah oleh mereka yang mengatakan, oh enggak. Ya. Saum dahar itu yang dimaksud adalah merutinkan puasa setiap hari dalam setahun full. Itu baru saum dahar. Adapun cuma sebulan doang enggak masuk dahar. Ya. Enggak masuk apa? Dalam kategori saumud dahar. Saumud dahar itu setahun full puasa setiap hari, itu yang dilarang. Itu pun ada khilaf di antara ulama, boleh atau tidak gitu saumud dahar itu. Tapi yang lebih sahih jangan. Ya, yang lebih sahih jangan ya mencintai Subhanahu wa taala. Full setahun enggak ada puasa, enggak ada apa? Setiap hari puasa ya jangan ya mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini ada sedikit perincian yang mencintai Allah Subhanahu wa taala yang perlu saya sampaikan terkait tentang pendapat yang anak pribadi lebih condong kepadanya, yaitu apa? Bahwasanya janganlah puasa Muharram itu full 30 hari. Kenapa? Karena di situ telah datang hadis dari ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang nabi kita, puasa sunnah nabi kita, ma alimtuhu shama syahran kullahu illa Ramadan. Aku tidak mengetahui ya, saya enggak tahu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah puasa syahran kullahu, satu bulan tertentu seluruhnya, sebulan full maksudnya, enggak pernah saya ketahui kecuali bulan apa? Ramadan, kata ibunda Aisyah. Wa kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalila. Pernah Nabi SAW juga apa? Beliau melakukan saum Sya'ban itu semuanya kecuali sedikit. Maksudnya berarti enggak kullahu illa qalila. Ada illanya, ada pengecualiannya. Kecualinya apa? Qalila, sedikit. Berarti enggak full. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari hadis ini wallahu alam, dari perselisihan yang ada, yang sahih kalau bisa jangan full 30 hari saum di bulan Muharram, dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara perincian yang tepat? Yaitu apa? Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita jangan sampai puasa Muharram full 30 hari itu ya, supaya tidak tasyabbuh, tidak menyerupai puasa Ramadan yang mencintai Subhanahu. Berarti gimana caranya? Silahkan puasa kebanyakan dari bulan Muharram, tidak masalah. Itu satu. Puasa kebanyakannya enggak masalah. Antum puasa berapa? 25 hari kek, 20 hari kek, ya kan misalnya, maka enggak masalah. Ya. Aghlabahu, maksudnya yang lebih dominan, dalam artian mungkin berapa? Ya, yang lebih dominan berarti berapa? Lebih dominan berarti berapa tuh? 2 ya mungkin 16, 13 dan seterusnya. Dominannya intinya. Lebih banyak antum puasa dibandingkan tidak puasa, itu boleh. Yang kedua adalah apa? Dengan cara puasa sehari atau tidak sehari. Maksudnya puasa sehari tidak sehari. Yaitu apa? Selang-seling. Di bulan Muharram antum puasa seling-seling enggak? Selang-seling enggak masalah. Ya, ini perincian dari para ahli ilmu. Kemudian juga apa? Ya, puasa separuhnya misalnya. Bagi dua, paham maksudnya? Dibagi dua. Kalau tadi kan yang pertama kebanyakannya. Kalau sekarang apa? Separuh. Dibagi dua berarti. Itu juga bagus, enggak masalah. Ya, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia saum cuman Tasu'a sama Asyura. Misalnya dia mencintai Subhanahu wa taala. Itu juga bagus, ya. Tasu'a sama Asyura. Sudah azan ya? Mungkin nanti saya sampaikan sisanya setelah azan. Silakan azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah yang saya hormati. Atau dengan hanya saum apa? Senin ke Kamisnya saja. Di bulan Muharram ini Senin Kamisnya saja, enggak masalah. Ya. Dan orang yang biasanya saum Senin Kamis, ya, terus kebetulan dia saum di bulan Muharram, ya, maka pahalanya kata para ulama bisa double yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di satu sisi Senin Kamisnya, di sisi lain dianjurkan saum di bulan Muharram. Jadi double pahalanya. Ya. Kemudian ya, ada yang menyebutkan sebelumnya itu dengan saum 3 hari, ya. Yaitu 9, 10, 11. Walaupun saum di hari ke-11-nya itu dhaif riwayatnya, mencintai sunata lemah. Tapi kalau ada yang melakukannya, sebagian ulama tidak mempermasalahkan mencintai. Jadi dia saum 9 Tasu'anya, kemudian Asyuranya, kemudian 11-nya. Walaupun sekali lagi saum tanggal 11 itu riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Tapi secara umum kalau orang melakukannya secara umum termasuk dalam amal soleh gitu ya, maka wallahu alam tidak masalah. Ya, tidak masalah wallahu alam. Al-muhim ya, kita berusaha untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram tersebut, ya. Dan lebih utamanya kalau bisa berdasarkan hadis Bunda Aisyah tadi itu jangan full, yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Terkhusus untuk saum Asyura, ikhwatal Islam mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pernah ditanya dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari dari Imam Muslim, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaannya terkhusus untuk Asyura. Karena nanti kalau ada yang cuma Asyura saja puasanya boleh apa enggak? Tapi betapa kerennya didahului dulu dengan Tasu'a. Karena Nabi kita pernah bercita-cita untuk saum Tasu'a. Ya, kalau saya hidup di tahun yang akan datang, saya benar-benar akan saum di tanggal 9-nya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, beliau wafat di tahun depannya, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Maka sangat bagus kalau kita dahului dengan Tasu'a dulu. Tapi kalau ada yang hanya mengifratkan dengan Asyura saja, ya enggak masalah. Mencintai semata. Tentang keutamaan saum Asyura itu sendiri, dalam hadis sahih Muslim, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Ya. Ada seorang laki-laki pernah nanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan dari saum Arafah yang sudah berlalu. Belum lama kita saum Arafah, ya.
Ya. Yang keutamaannya apa? Menghapuskan setahun dosa yang lalu dan akan datang. Luar biasa. Enggak main-main ya mencintai salat. Maka Nabi mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Oh, kalau saum Arafah itu dia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura. Kemudian beliau juga ditanya tentang keutamaan saum ya Asyura, yaitu 10 bulan ini Muharram. Setelah kajian ini, kalau ada jamaah yang enggak saum hari 10 Asyura, agak ajib mencintai. Jangan sampailah eman-eman jemaah. Kita ini banyak dosa. Kita butuh melakukan amalan-amalan simple, mudah, ya, ringan, tapi keutamaannya besar. Bisa ngapusin dosa tahunan. Allahu Akbar. Beliau ditanya tentang saum Asyura, keutamaannya apa? Faqal, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Ya. Dia menghapuskan apa? Saum Asyura itu cuma menghapuskan dosa setahun yang lalu. Allahu Akbar. Ya. Berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang lalu cuma cintai sama Allah. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar mesti apa? Bertaubat, beristighfar, taubat dengan taubat yang nasuh. Ya. Mencintai sama Allah. Ini keutamaan yang luar biasa. Dalam riwayat lain, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, ya, was-sanata allati ba'dahu, wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya apa? Saum Arafah, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setelahnya. Dan saum Asyura, aku berharap ya kepada Allah dia menghapuskan dosa setahun yang lalu, yang sebelumnya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kalau saum Arafah itu dia menghapuskan 2 tahun? Kalau Asyura cuman setahun, gitu kan. Mencintai sama taala. Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya alasannya adalah bahwasanya saum Arafah itu dia berada di bulan Dia berada di bulan haram, ya enggak? Ya. Bulan apa tuh? Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan haram bulan tadi, bukan tadi. Termasuk dari bulan haram. Ya. Jadi kalau hari Arafah itu, saum Arafah itu dia berada di dalam bulan haram, yaitu Dzulhijjah. Tanggal 9 tahun. Kemudian apa? Sebelumnya ada bulan Muharram. Apa maksudnya bulan haram? Sebelum bulan Dzulhijjah ada bulan haram enggak sebelumnya? Ada. Bulan apa tadi? Dzulqa'dah. Mendahului dia bulan haram juga. Ya, ini istimewanya jemaah kalau Arafah ya. Ya, kenapa dia menghapuskan 2 tahun? Karena sebelum dia ini penjelasan dari ahli ilmu, bukan buat-buatan saya. Ya, karena bulan sebelumnya ya, bulan saum Arafah itu dia berada di bulan haram, dan bulan sebelumnya persis juga adalah bulan haram, yaitu Dzulqa'dah. Kemudian apa? Setelahnya juga bulan haram. Apa? Setelah Dzulhijjah apa? Muharram. Jadi dia apa? Bulan haram, waktunya di bulan haram, diapit oleh 2 bulan haram. Maka dia menghapuskan dosa sebelumnya dan juga dosa setahun sebelumnya, dosa setahun setelahnya. Karena bulan ini spesial, dia Arafah ini spesial, dia berada di dalam bulan haram dan diapit oleh 2 bulan haram, sebelum dan sesudahnya. Cintai semata. Berbeda dengan Asyura, ya. Kalau Asyura ya dia bulan haram. Asyura ini dia di dalam bulan haram, yaitu bulan apa? Nih sekarang bulan Muharram, ya. Nah, sebelumnya bulan apa? Bulan Muharram. Maksudnya sebelumnya ada bulan haram. Paham maksudnya? Sebelum bulan Muharram, ya, ada bulan haram. Apa tuh? Dzulhijjah. Tapi setelah Muharram, bulan haram bukan? Bukan. Ya, mencintai. Apa bulan setelahnya? Safar. Bulan haram bukan. Maka paham maksudnya jemaah? Maka
wajar kalau dia hanya menghapuskan setahun sebelumnya, karena dia nggak diapit setelahnya dengan bulan haram. Ya, yang mencintai. Ini penjelasan ahli ilmu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatul iman yang saya hormati, Saum Asyura, ya, ikhwatul iman, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali tentangnya, Yaumu Asyura lahu fadilatun 'azimah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Sedikit lagi. Saum di hari Asyura, 10 Muharram maksudnya, itu memiliki keutamaan yang 'azimah, yang besar, ya. Hurmatun qadimah, dan juga kehormatan yang sudah lawas, sudah dari dulu, gitu, cintai semata. Wa saumuhu li fadlihi kana ma'rufan bainal anbiya, dan berpuasa di bulan di 10 Muharram itu yang dikenal dengan Asyura itu dia ya memiliki keutamaan yang sudah ma'ruf, ya, di kalangan para nabi sudah ma'ruf, sudah dikenal. Wa qad samahu Nuhun wa Musa, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, sungguh telah puasa Asyura ini dahulu nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Nuh dan juga Nabi Musa. Jadi mereka juga pernah saum Asyura, ya, mencintai kesunatan. Wa shamahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu saum Asyura, mencintai kesunatan. Ya. Bahkan dulu saum Asyura hukumnya apa jemaah? Wajib sebelum turunnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum turunnya kewajiban saum Ramadan, dulu saum Asyura wajib. Begitu turun Al-Baqarah 183, maka apa? Kewajibannya mansukh. Kewajibannya apa? Terhapus, sehingga dia hukumnya berubah menjadi tadinya wajib menjadi sekedar apa? Sunnah semata. Ya, sunnah semata. Maka kalau ada yang nggak puasa Asyura ya nggak masalah, tapi aneh saja gitu kan. Kita ini banyak dosa, terus nggak puasa, wah, hebat kali cintai sunnah. Ya, kalau bisa saya ingatkan dari sekarang diri saya dan kita semua, jangan lewatkan saum Asyura yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih keren lagi dahului dengan Tasu'a, ya, di tanggal 9-nya yang mencintai sunnah. Kama fi hadits Ibnu Abbas fi sahihain, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas dalam sahihain Bukhari dan Muslim, ya. Qal, Ibnu Abbas bercerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Sedikit lagi jemaah ya, mohon maaf. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Fa wajadal yahuda siyaman, ya. Maka mereka apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan orang-orang Yahudi itu apa? Berpuasa. Faqala ma hadza? Qalu hadza yaumun anjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Fasamahu Musa syukran. Ya, kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan, ya, pada hari tersebut adalah ya siapa? Nabi Musa. Hari Asyura itu adalah hari Allah selamatkan Musa dari kejaran bala tentara Fir'aun. Sebagian ulama menyebutkan tentara yang ngejar itu 1.000.000 aja. 1.000.000 tentara ngejar Bani Israel. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian apa? Mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Dan aghraqa fihi Fir'aun, dan di hari tersebut juga Allah menenggelamkan siapa? Fir'aun, ya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa bersaum di 10 Muharram tersebut, Asyura, ya. Ya, itu apa? Syukran, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk syukur Allah menyelamatkan mereka. Ya. Ya Allah, antum kalau belajar tentang kisah tersebut, banyak kejadian yang ajib-ajib. Sudah tongkat dipukulkan di laut, kemudian apa? Terbelah lautnya. Dan belahnya itu ajib, jemaah. Dia ada lorong-lorongnya. Bani Israel berapa sukunya? Anaknya Yakub berapa? 12. Maka Bani Israel itu ada 12 suku yang mencintai. Maka apa? Masing-masing suku itu punya apa? Lorong sendiri-sendiri di lautan itu. Ajibnya, belahnya itu punya lorong sendiri-sendiri. Kemudian apa? Masing-masing kabilah khawatir. Karena apa? Masing-masing kabilah ini kan punya lorong sendiri-sendiri dan terhalang dari melihat sebelahnya. Paham maksudnya? Mereka khawatir, gimana nasib
keluarga kita atau kerabat kita dari suku yang lain gitu, gimana mereka selamat apa enggak, nggak bisa ngelihat. Subhanallah, Allah jadikan apa jemaah? Kayak jendela, kayak ventilasi. Ajib ya, cintai Allah. Ya. Jadi tertutup dengan apa? Dengan ya air gitu kan, dari melihat kabilah-kabilah yang lain. 12 suku, bayangkan, punya lorong sendiri-sendiri. Maka Allah jadikan bolongan-bolongan untuk aman, aman, aman. Insyaallah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam kondisi-kondisi kayak gitu gimana coba? Bola, belantah, yang penting gue selamat gitu. Ya, sebagian orang begitu kadang-kadang. Allah musta'an. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyami. Nabi katakan, kami lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura, kemudian apa jemaah? Menyuruh juga untuk para sahabat puasa Asyura. Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini sekali lagi sebelum diperbukannya apa? Saum Ramadan. Yang dicintai Allah Tabaraka wa taala. Jadi kalau bisa jangan sampai terluputlah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dari saum ini. Kemudian ada hal-hal yang singkat saya sampaikan secara singkat. Di antara perkara-perkara yang baru dibuat-buat di Asyura ini adalah apa jemaah? Yaitu merayakan, ya, merayakan hari tersebut, ya, siangnya atau malamnya, ya, dengan perayaan-perayaan yang tidak ada contoh dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan banyak kita lihat masyarakat kita, giliran perayaannya, pawainya apa, rame semangat, giliran puasanya nggak ada yang puasa. Kadang-kadang kejadian kayak itu. Mohon maaf, ini hanya kritisan saja, ya, mencintai kritikan. Ya, jangan giliran pawainya, masya Allah, begadang kadang-kadang, giliran saum sunnahnya kagak ada yang saum aja. Ya. Harusnya makin getol beramal soleh di bulan Muharram ini, ya kan? Karena pahalanya dilipat gandakan. Sholat subuh nggak pada sholat sebagian mereka kadang-kadang. Ya. Sholat fardunya mbuh-mbuhan, buru-buru jamaah dan seterusnya kadang-kadang. Allahu Akbar. Banyak kebalik-kebaliknya kita sekarang hari ini yang mencintai sunnah. Ya. Kemudian juga diantara hal-hal yang baru, menyengaja berdermawan gitu kan kepada keluarga di bulan khusus di bulan Idong. Jadi bulan-bulan ini bagi-bagi apa di Timur Tengah banyak itu, ya. Di bulan Muharram ini khusus, ya, mengkhususkan berbagi atau berluas-luasan kasih apa duit atau apa kepada keluarganya khusus di bulan itu saja. Di bulan yang lain pelit-pelit gitu kan. Ini juga didasari dengan hadis yang palsu jemaah. Didustakan atau hadis yang dusta atas nama Nabi SAW. Man wassa'a ala ahlihi yawma Asyura wassa'a Allah alaihi sa'ira sanatihi. Siapa yang berluas-luasan terhadap keluarganya, jor-joran di bulan Muharram, maksudnya di hari Asyura itu,